Lanjutan pembahasan soal untuk buku soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 Mapel IPA terbitan Kabupaten Gunung Kidul paket 3. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ciri makhluk hidup yang dilakukan oleh tanaman di atas secara berurutan adalah: nomor 1, menutupnya daun putri malu bila disentuh. Ini adalah ciri-ciri iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Yang kedua, bertambah besarnya batang jambu biji. Berarti ini ciri tumbuh. Yang ketiga, tanaman mangga berbuah. Nah, ini adalah ciri-ciri berkembang biak karena buahnya nanti ada bijinya bisa ditanam, akan muncul tumbuhan mangga yang baru. Nah, jadi jawabannya urutannya iritabilitas atau kalau di sini peka terhadap rangsangan, kemudian tumbuh dan berkembang biak. C. 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Bintil-bintil akar ditemukan pada akar kacang-kacangan merupakan bentuk interaksi antara tanaman dan bakteri Rhizobium. Interaksi yang terjadi adalah, masih ingat nggak? Interaksi apa yang terjadi? Yaitu simbiosis mutualisme. Jadi keduanya untung. Bakteri untung karena mendapatkan tempat tinggal yaitu di akar kacang-kacangan. Kemudian tanaman kacang-kacangannya untung karena mendapatkan nitrogen yang diikat oleh bakteri. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah B. Tanaman kedelai diuntungkan karena mendapatkan sumber nitrogen. Nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Ini agak kurang jelas ya gambarnya. Jadi nomor 1 ini adalah bintang laut, nomor 2 gurita, 3 bekicot, dan 4 adalah kupu-kupu. Pasangan hewan bertubuh lunak ditunjukkan oleh nomor. Untuk bintang laut ini adalah hewan berduri atau Echinodermata. Gurita ini hewan lunak atau moluska. Bekicot ini juga moluska, hewan yang lunak. Kemudian kalau kupu-kupu ini masuknya arthropoda, jadi tubuhnya beruas. Oke, jawabannya adalah 2 dan 3. C. Soal nomor 14, perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, pasangan organel sel dan fungsinya yang benar adalah. Jadi untuk nomor 1 ini adalah organel yang ditunjukkan adalah inti sel, nomor 2-nya kloroplas, 3 dinding sel, 4 mitokondria. Sekarang kita ke pilihan jawabannya. Nomor 1 inti sel benar. Fungsinya untuk respirasi sel? Bukan. Inti sel itu fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Jadi A salah. Yang B nomor 2 ini kloroplas, oke benar. Fungsinya apakah mengatur? Ini sudah salah. Yang mengatur tadi punyanya inti sel. Kloroplas itu fungsinya melaksanakan fotosintesis. Jadi kloroplas ini adalah tempat untuk terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang ketiga ini dinding sel. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam sel. Jawabannya C ya ternyata ya. Nah, yang nomor 4 mitokondria ini berarti fungsinya yang atas sendiri. Respirasi sel untuk menghasilkan energi. Nomor 15, perhatikan gambar di bawah ini. Jenis sendi yang dibentuk oleh kedua tulang pada gambar di atas dan arah gerakannya adalah, oke ini di lutut, kemudian di siku. Nah ini pasti sudah bisa semuanya. Kalau di tempat-tempat tersebut sendi yang terjadi adalah sendi engsel. Ini juga, ini yang dimaksud adalah di ruas-ruas jarinya. Coba kamu gerakan, pasti gerakannya satu arah. Jadi ini juga engsel. Jawabannya B. Nomor 16, perhatikan data hasil percobaan uji makanan berikut ini.
Bahan makanan yang sesuai dengan hasil percobaan uji makanan di atas adalah bahan makanan 1 diuji dengan larutan biuret. Biuret ini digunakan untuk menguji adanya kandungan protein. Nah, biuret ini warna positifnya adalah ungu. Dari data tersebut, hasil ujinya adalah ungu. Berarti positif ya. Jadi, bahan makanannya nomor 1 ini mengandung protein. Kemudian yang nomor 2, lugol ini untuk menguji adanya amilum. Nah, lugol ini warna positifnya jika mengandung amilum adalah biru tua. Nah, di data tabel tersebut ini hasil ujinya coklat. Berarti bahan makanan nomor 2 tidak mengandung amilum. Nomor 3, larutan pengujinya adalah iodium. Iodium ini juga bisa digunakan untuk menguji adanya amilum. Warna positifnya biru tua. Nah, hasil ujinya ini sudah biru tua, berarti bahan makanan nomor 3 mengandung amilum. Bahan makanan nomor 4, larutan pengujinya Vehling. Vehling ini digunakan untuk menguji adanya kandungan glukosa. Hasil warna positifnya adalah merah bata. Jadi yang diuji menggunakan Vehling nanti menghasilkan endapan yang berwarna merah bata. Nah, di sini hasil ujinya juga merah bata, berarti bahan makanan nomor 4 mengandung glukosa. Kita lihat di pilihan gandanya. Nomor 1 adalah telur dan ikan. Telur dan ikan mengandung protein tidak? Mengandung protein. Wah, ini jawabannya sudah ketemu ya. A. Kemudian nomor 2. 2 adalah roti dan singkong. Roti dan singkong ini karbohidrat mengandung amilum, padahal di sini ujinya bukan amilum. Jadi jawabannya bukan B. Yang nomor 3 adalah mentega dan keju. Nomor 3 adalah bahan makanan yang mengandung amilum, sedangkan yang disebutkan mentega dan keju ini yang dimaksud adalah kandungannya lemak, bukan. Nah, ini tadi. Nah, nomor 3 ini harusnya lemak ya. Nomor 4 adalah singkong. 4 adalah singkong dan buah semangka. Di sini hasil ujinya adalah mengandung glukosa. Singkong itu nanti kalau diuji kandungannya amilum. Jadi diuji menggunakan lugol sama iodium. Nah, buah semangka ya kemungkinannya ada glukosa, tetapi karena di sini ada singkongnya, jadi di sini salah. Jawabannya tadi sudah ketemu, nomor 16 A. Soal nomor 17, perhatikan gambar skema peredaran darah berikut. Urutan pada sistem peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Kalau yang ditanyakan adalah sistem peredaran darah kecil, berarti ingat-ingat darahnya melalui paru-paru. Nah, dalam hal ini gambar paru-paru ini ditunjukkan oleh nomor 2. Sistem peredaran darah kecil urutannya adalah bilik kanan. Jadi ini nomor 4, bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan darah akan dipompa melalui nomor 7, yaitu arteri pulmonalis, sampailah ke paru-paru, nomor 2. Kemudian dari nomor 2, darah akan dikembalikan lagi ke jantung melalui pembuluh darah nomor 8, yaitu vena pulmonalis. Nah, sampailah masuk ke jantung lewatnya serambi kiri. Jadi urutannya 4, 7, 2, 8, dan 6. Kita lihat jawabannya yang sama adalah B. Sedangkan kalau ditanya peredaran darah besar berarti darahnya akan melalui tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Untuk peredaran darah besar, tubuh bagian atas urutannya bilik kiri nomor 3, kemudian dipompa darahnya melalui pembuluh darah aorta, kemudian beredar di tubuh bagian atas, terus kembali ke jantung lewat vena cava superior nomor 10, masuk ke serambi
disebabkan nomor 5. Sedangkan untuk peredaran darah besar yang mengedarkan darah pada tubuh bagian bawah, ini sama dipompa dari bilik kiri lewatnya aorta di bagian bawah atau arterinya nomor 11. Terus tubuh bagian bawahnya nomor 12 masuk ke jantung melalui vena cava inferior nomor 13. Terus masuk ke jantung nomor 5, serambi kanan. Soal nomor 18, perhatikan data berikut. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus adalah untuk nomor 1, candidiasis. Ini penyakit infeksi akibat jamur. Jamurnya jamur candida. Candidais bisa muncul di berbagai bagian tubuh manusia. Bagian yang paling sering mengalami infeksi ini adalah mulut dan di sekitar organ intim. Jadi candidiasis ini disebabkan oleh jamur ya, bukan virus. Kemudian yang nomor 2, herpes genitali. Nah, ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Oke, nomor 2 benar disebabkan oleh virus. Nomor 3, gonore. Gonore atau juga disebut dengan kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Neisseria gonorrhoeae. Jadi nomor 3 bukan. Nomor 4, kanker serviks adalah pertumbuhan sel tak terkendali atau sel kanker yang terjadi pada leher rahim. Nah, ini pada umumnya bisa disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Jadi ini termasuk virus. Nomor 18 yang termasuk virus adalah herpes sama kanker. Nomor 2 dan 4. C. 19. Perhatikan bagan berikut. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan perbandingan F2, yaitu baik, kita lihat bagannya. Mama disilangkan dengan Mimi. Mama itu fenotipnya merah, Mimi putih. F1-nya adalah Mami. Mami itu fenotipnya mawar merah. Berarti bisa kita simpulkan merah adalah sifat dominan. Jadi ini persilangannya bukan intermediate ya. Kalau intermediate, kalau Mami ini hasilnya nanti fenotipnya merah muda. Nah, karena ini mawar merah berarti ini bukan intermediate. Ini persilangan dominan penuh. Pertanyaannya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, F2-nya hasilnya perbandingannya berapa? Kita silangkan, kita cari tahu parental keduanya, yaitu F1 tadi berarti Mami disilangkan dengan Mami. Gametnya masing-masing Ma dan Mi. Nah, kita silangkan Ma ketemu Ma, hasilnya genotip Mama, fenotipnya merah. Kemudian Ma ketemu Mi, Mami, ini fenotipnya juga merah. Kemudian Mi ketemu Ma, ini hasilnya Mami juga, ketemunya merah. Terakhir Mi ketemu Mi, hasilnya Mimi, fenotipnya putih. Nah, berarti ini perbandingannya adalah merahnya 3, putihnya 1. Kalau di sini adanya putih banding merah, 1 banding 3. Jadi jawabannya yang D. Terakhir soal nomor 20. Berikut ini adalah beberapa produk bioteknologi. Produk bioteknologi modern ditunjukkan oleh nomor. Jadi untuk produk bioteknologi modern sudah menggunakan alat-alat yang canggih, tidak seperti hanya bioteknologi konvensional yang kebanyakan itu fermentasi. Berikut adalah contoh-contoh bioteknologi modern.
ada tanaman transgenik, kultur jaringan, bayi tabung, cloning, inseminasi buatan, vaksin, hormon insulin, dan DNA rekombinant. Nah, pada soal produk bioteknologi modern ditunjukkan oleh nomor yang pertama insulin, kemudian sama padi golden rice. Jadi ini termasuk tanaman transgenik. Jadi jawabannya 1 dan 3, B. Selesai sudah untuk pembahasan paket 3. Terima kasih sudah menyaksikan dan belajar dengan tekun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.